Kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini dan biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh mengalami Tuhan. Jiwa kami boleh kembali disegarkan. Maka berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Bagi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan, ibadah ini dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Yo. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Tak kuandalkan, aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti yang tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Allah sumber kekuatan hidup kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya aku andalkan, aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti dan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita semua umat pilihan
Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat pujian itu, ku menyembah. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami nikmati dari segala kebaikan-Mu, terus kami ingat bahwa kan kami boleh semakin meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau setia adanya ya Tuhan. Maka pada pagi hari ini ketika kami datang kepadamu, kami pun mau setia kepada Tuhan, setia untuk menyediakan diri kami menyembah memuji Engkau, setia untuk kembali diajar oleh firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan kerjakan kami sekali lagi, dan biarlah hidup kami ini sungguh untuk kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Allah Roh, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang bekerja melampaui segala apa yang mampu kami pikirkan. Engkau yang menerangkan firman-Mu yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian ada di dalam hati dan juga dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang diberi tema, yang saya beri tema kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Hosea pasal yang ke-6 ayat pertama sampai yang ke-6. Kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Bisa ditayangkan? Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita.
Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kukatakan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kukatakan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini kita mendengarkan wawancara lengkap Kapolri di sebuah channel YouTube yang di dalamnya membongkar menguak kembali apa yang sebenarnya sedang terjadi berkaitan dengan kasus pembunuhan polisi di Duren 3, Brigadir Joshua. Kapolri mengakui bahwa tersangka yaitu FS sempat mendatangi beliau, bertemu dengan beliau pasca penembakan itu. Dan dengan menangis beliau mengadu kepada Kapolri tentang kasus yang sebenarnya baru belakangan ini diketahui beliau atau FS Karang kasus itu. Kapolri waktu itu bertanya, kamu terlibat? Dan FS menjawab, tidak, saya tidak terlibat. Ketika berita itu didengar oleh banyak orang, maka ketahuilah bahwa Kapolri sendiri kena prank, Bapak Ibu sekalian. Kapolri tidak tahu bahwa dia sedang dibodohi, dia sedang dibohongi, bahwa FS pelaku perbuatan ini sedang pura-pura menampilkan wajah yang berbeda dengan hatinya yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu memang bisa mengelabuhi sesamanya manusia, tak terkecuali siapapun juga manusia itu. Manusia bisa berpura-pura di hadapan manusia yang lain, di hadapan sesamanya. Seorang psikolog sekalipun yang dilatih sedemikian rupa untuk meneliti, untuk mengenali perilaku seseorang, tidak kebal juga terhadap prank, tidak kebal juga terhadap tipu muslihat. Manusia bisa berpura-pura terhadap sesamanya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau ditanya, apakah manusia bisa berpura-pura kepada Tuhan? Tentu jawabnya adalah tidak. Manusia tidak mungkin berpura-pura kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak hanya melihat wajah kita, tetapi Tuhan mampu melihat hati manusia, bahkan yang tersembunyi di paling dalam sekalipun Tuhan tahu. Maka mustahil untuk ngeprank Tuhan, mustahil. Maka mustahil untuk berpura-pura di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang di mata Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada saja ya orang-orang itu
yang dengan sengaja berpura-pura di hadapan Tuhan gitu ya. Tuhan tak mungkin dibodohi, Tuhan tak mungkin dikelabui, Tuhan tak mungkin dibohongi. Tetapi ada saja orang-orang atau manusia yang dengan sengaja membohongi Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6 menceritakan hal itu. Bangsa Israel, dalam hal ini Israel sebelah utara, sedang berbuat membohongi Tuhan. Mereka berkata, mari kita berbalik kepada Tuhan. Dengan kata lain, yuk kita bertobat kepada Tuhan. Tetapi itu hanya perkataan, tak pernah dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka berkata, yuk kita mengenal Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yuk, Ia pasti akan menolong kita. Ia akan muncul seperti fajar. Ia akan muncul seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ia akan menyegarkan kita. Tetapi itu hanya sampai di bibir, seolah-olah sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Tapi sesungguhnya tidak pernah dilakukan itu. Maka ayat 1 sampai 3 itu adalah ayat yang sungguh indah dan manis. Sayang, ayat yang sungguh manis dan indah itu hanya ada di bibir, tidak ada di hati orang-orang Israel pada saat itu. Maka pada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di sana Tuhan menjawab, Tuhan tak pernah bisa dibohongi dengan manisnya bibir oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Tuhan berkata, apakah yang harus aku lakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, ya Yehuda? Kasih setiamu itu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Tanpa ada, tapi kemudian tak lama lagi tidak ada. Itulah kabut. Kabut itu hanya ada sesaat, kemudian tak ada lagi. Ucapan manismu itu hanya tampak sesaat, tetapi setelah itu engkau lupa akan apa yang engkau ucapkan, karena engkau tak pernah melakukannya. Kira-kira demikian kata Tuhan. Beberapa hari yang lalu di depan gereja kita, mungkin di Pontianak pada umumnya ya, saya bangun, saya ke depan gereja kira-kira jam 5:10 atau 5:04, sudah mulai remang-remang, dan saya melihat diselimuti kabut. Bukan kabut asap Bapak Ibu sekalian ya, karena saya tidak mencium bau asap. Saya melihat, oh ini lain daripada yang lain pagi ini, ada kabut. Lalu saya beraktivitas di depan gereja ini di halaman. Selesai saya beraktivitas, saya tengok lagi, kabut itu sudah tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah kabut. Tampak hanya sekejap saja, tetapi kemudian hilang tak berbekas. Pertobatan atau kemauan baik untuk berbalik kepada Tuhan, keinginan untuk mengenal Allah tidak cukup hanya di bibir, meski dilakukan. Tiap pagi saya membangunkan anak saya untuk persiapan sekolah. Yang saya bangunkan pertama kali adalah Deo, karena Deo sekolahnya meskipun tidak jauh di Purnama sana, sedangkan Eto anak saya sekolahnya di sini saja ya,
bangun belakangan nggak apa-apa. Keluar dari pintu sudah ada di sekolah begitu ya. Saya bangunkan anak saya, Dio, pagi. Dio, bangun. Ayo persiapan sekolah. Iya Pak. Ya masih malam. Ayo bangun. Ya mulai buka-buka mata. Lalu setelah buka mata saya ngomong, ayo bangun. Sudah bangun Pak. Sudah bangun gini Pak. Saya tinggal keluar. Saya beraktivitas di ruang tengah, di pastori belakang ini. Saya balik lagi, tidur lagi Bapak Ibu. Tidur lagi. Saya bangunkan lagi, Deo sudah jam 6:05. Ayo bangun. Iya, Deo sudah bangun, Pak. Nih, Deo sudah bangun. Deo enggak tidur lagi kok. Itukah yang dinamakan bangun, Bapak Ibu? Seringkali banyak orang itu bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bangun. Tuhan, imanku sudah hidup. Tuhan, ini lihat, aku sayang kepadamu. Tuhan, lihat, aku ini mau mengenal Engkau. Tetapi sebenarnya masih berbaring dan belum bangun. Bangun itu bagi saya bukan siuman, bukan melek atau sekedar tidur-tiduran tapi sudah mendengar. Itu belum bangun. Bagi saya yang namanya bangun itu adalah dari orang berbaring. Ya, saya tidak contohkan ya Bapak Ibu ya, berbaring di sini. Berbaring. Tetapi ketika bangun itu artinya ia berdiri dan ia berjalan, ia beraktivitas. Ia melakukan yang apa yang ia mau. Itu namanya bangun. Tapi kalau masih berdiam diri meskipun sadar, apalagi berbaring, itu belum bangun. Itu baru siuman. Itu baru siuman. Orang yang bangun itu bergerak. Orang yang bangun itu bertindak. Tapi orang yang siuman itu hanya penuh dengan keinginan tetapi tak pernah dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Gereja Esa Al-Masih Pontianak yang saya kasihi, mari menjadi anak Tuhan yang tidak hanya siuman. Orang siuman itu penuh dengan keinginan, ucapannya baik kepada Tuhan, penuh dengan kerinduan, tetapi tak pernah diwujudkan. Lama-lama balik tidur lagi Bapak Ibu. Ya, seperti anak saya ditinggal tidur lagi. Mari jadi anak Tuhan yang berkata, Tuhan, mulut dan hatiku sama. Aku mau bangkit. Aku mau berbalik dari semua kesalahan masa laluku, dari hidup lamaku, sungguh-sungguh bertobat, melangkah, melakukan yang berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu ibadah itu sesekali saja, kalau pas mood gitu ya, pas mood, pas hati lagi enak. Sekarang Tuhan aku enggak mau. Aku mesti rutin beribadah kepadamu. Itu pertobatan Bapak Ibu. Amin. Tuhan, aku malas untuk mendengarkan benih firman sekalipun. Aku malas Tuhan. Sudah disediakan oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan Pak, saya ingin mendengarkan benih firman. Saya mau Pak. Tapi tiap hari saya tentu tidak bisa ngecek dan tidak perlu saya mengecek Bapak Ibu. Tapi di atas mimbar ini saya mengajak, bangkit, berbalik, dengarkan benih firman, renungkan itu, doakan itu. Itu tanda bangun bertindak Bapak Ibu sekalian. Mengenal Allah itu bukan hanya di bibir, tetapi dari hati yang membuat kita berjalan bertindak untuk Tuhan. Di sebuah kafe
Di Ungaran sana seringkali saya pagi mengantar anak sekolah, saya melewati kafe kopi itu ya. Lalu saya baca sebuah kata-kata mutiara yang ditempel di sana. Ya. Sebuah mimpi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Ya, karena saya lewat tiap hari saya baca kata-katanya. Sebuah mimpi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Kita ingin mengenal Tuhan, kita ingin kasih setia kita tumbuh kepada Tuhan tanpa eksekusi. Itu seperti orang sedang nyabu, Bapak Ibu, ya, berhalusinasi, punya banyak keinginan, tetapi tak terwujudkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita, yuk eksekusi apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita eksekusi, kita lakukan, kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang saya selalu katakan, Gia Pontianak tidak boleh adem ayem, mesti bangun. Jangan siuman saja apalagi tidur. Mesti bangun dan bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Tuhan berkata, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita mesti hati-hati membaca ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan ibadah. Korban itu kan soal ibadah ya. Soal laku pelayanan, tidak penting. Soal tindakan-tindakan ibadah tidak penting. Bukan, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kita memanggil Allah itu Bapa, bukan karena dia Bapak biologis kita. Bukan. Kalau kita punya Bapak biologis, Bapak kandung kita, Bapak kita itu tidak aktif, tidak sayang sama kita, tidak pernah terlibat dalam hidup kita. Ya, ia Bapak yang sangat pasif, tidak peduli dengan kita. Kita tidak bisa tuh berkata dia bukan Bapakku, tidak bisa. Karena apa? Karena dia memang adalah ayah biologis kita. Apakah dia aktif ataupun pasif, apakah dia sayang atau tidak kepada kita, dia tetap ayah kita, dia tetap Bapak kita. Tetapi Allah Bapa kita di surga kita kenal bukan karena dia adalah Bapak biologis kita, bukan. Kita menyebut dia Bapak justru karena kita mengenal tindakannya. Dari tindakannya lah kita memanggil dia Bapa. Kenapa? Karena dia memang pemelihara, karena dia memang penuntun, dia pemberi inspirasi, dia pemberi segala yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata, karena lewat tindakan-tindakanmu ya Bapa, aku memanggilmu Bapa, engkau Bapakku. Dari tindakannya kita tahu hati Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Kita sebut Yesus Kristus itu juru selamat, bukan karena jabatan, bukan? Ya. Sehingga kalau jabatan itu dia tidak nyelamatin pun dia tetap juru selamat, Bapak Ibu. Contoh sederhana, wakil rakyat, apakah 100% orang-orang yang duduk di DPR itu sungguh-sungguh mewakili rakyat? Belum tentu. Tapi toh kita akan tetap memanggil mereka-mereka itu wakil rakyat yang terhormat. Baik mereka itu peduli dengan kita, mikirin kita atau enggak, mereka tetap wakil rakyat. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak demikian. Tuhan Yesus disebut juru selamat bukan sekedar jabatan, tetapi karena kita mengenal tindakannya yang menyelamatkan, maka kita menyebutnya juru selamat.
Kita kenal Allah dari tindakannya. Dari tindakannya kita tahu hatinya penuh dengan belas kasihan, hatinya penuh dengan kesetiaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar karena kita sekedar status anak-anak Allah saja. Mari tunjukkan dengan tindakan kita juga bahwa kita anak-anak Allah. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi didorong, digerakkan oleh kasih setia kita kepada Tuhan. Tuhan itu sudah kasih setia kepada kita. Tuhan itu sangat mengenal kita. Bahkan dalam Yohanes pasal 10 dikatakan, gembala yang baik itu mengenal nama-nama domba-dombanya. Ia memanggil domba-domba itu seturut dengan namanya. Ini gembala yang baik. Saya di depan sini belum gembala yang baik Bapak Ibu, dan tak mungkin menjadi gembala yang baik meskipun saya bersama rekan-rekan rohaniwan belajar dan mau belajar menjadi gembala yang baik. Contoh sederhana saja, belum tahu, belum tentu kok saya hafal nama Bapak Ibu semua, betul enggak? Kadang-kadang itu saya juga lupa, ini wajah inget tapi namanya siapa ya? Lupa, nama saja lupa. Belum tentu juga isi hatinya saya memahami semuanya. Tetapi kalau kita tahu Bapa itu adalah Allah yang baik, Allah yang kasih setianya sudah terbukti. Ia mengenal kita begitu rupa. Yuk kita juga mau setia kepada Tuhan. Yuk kita juga mau mengasihi Tuhan. Yuk kita juga mau mengenal Tuhan. Sehingga kemudian kita wujudkan itu dengan gerak pelayanan kita. Kita wujudkan itu dengan mempersembahkan diri kita. Supaya Tuhan tidak hanya melihat hatiku, tapi juga Tuhan melihat apa yang aku lakukan. Sungguh bukan atas dasar apa-apa, bukan mau berpura-pura, tetapi sungguh-sungguh aku tulus di hadapan Tuhan melakukan semuanya ini. Yang terakhir, kasih setia itu disejajarkan dengan pengenalan. Ya. Di ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia. Lalu di bagian B, 6b, aku menyukai pengenalan akan Allah. Kasih setia dan pengenalan akan Allah itu sejajar. Artinya begini, kalau orang itu kasih setia kepada Tuhan, ia pasti mengenal Tuhan. Nah gitu ya. Kalau orang mengenal Tuhan, itu ia pasti kasih setia kepada Tuhan. Atau dengan kata lain begini, mau tahu bukti orang mengenal Tuhan? Lihat apakah orang itu kasih setia kepada Tuhan atau tidak. Itu buktinya. Sejajar, kalau orang mengenal Tuhan, pasti ia kasih setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, hubungan dengan Tuhan harus mesti hubungan yang diliputi oleh kerinduan untuk mengenal Dia dan diliputi oleh hubungan yang dipenuhi dengan kasih setia kepadanya. Tanpa itu hubungan kita kepada Tuhan adalah hubungan yang semu saja. Saya punya pengalaman ketika saya bekerja di sebuah kota, karena sebelum saya menjadi pendeta saya bekerja. Saya bekerja di sebuah kota, lalu di sana saya bertemu dengan seorang sahabat dari teman saya. Ia main ke kantor kami, karena kebetulan kantor tempat saya bekerja bukan kantor yang besar, sehingga orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan bisa saja datang dan bertamu. Orang ini bertamu lalu kemudian mengajak teman saya, ya teman sekantor senior saya. Ayo, mereka ngobrol cuat-cuit, ya ngobrol begitu rupa, yuk. Ya,
Kemudian ngomong, Denny diajak sekalian. Denny diajak. Wah, saya pikir saya mau diajak makan, Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau Denny diajak sekalian, wah diajak makan nih. Tapi kemudian saya mulai tahu bahwa bukan diajak makan. Karena senior saya tempat kantor itu ngomong, Denny enggak mungkin mau Denny. Wong gereja ini orang gereja katanya begitu. Ini orang gereja. Karena kebetulan teman saya itu ya Kristen tetapi tidak pernah ke gereja Bapak Ibu. Senior saya. Enggak mungkin mau Denny. Halo. Tahu Bapak Ibu apa yang diajak oleh sahabatnya kepada teman saya ini? Diajak ke pelacuran Bapak Ibu. Karena sahabatnya ini seorang bos, seorang yang punya duit, dibayarin tuh teman saya yang ke pelacuran itu. Oh, saya jadi tahu, aduh, seperti inikah kehidupan, gitu ya. Karena saya menjadi anak Tuhan sejak kecil, hidup dalam lingkungan gereja, saya tak pernah tahu rupa dunia seperti ini. Tapi Tuhan celikkan saya justru di tempat pekerjaan. Saya ketemu dengan berbagai macam rupa hal yang sama sekali tak pernah saya bayangkan. Saya bodoh, seperti bodoh, hidup di Menara Gading yang tak tahu situasi dunia ini. Beberapa hari kemudian, sahabat teman saya ini datang lagi ke kantor. Kali ini tidak sendirian. Dia membawa istri dan anaknya. Dan masih ingat di pemandangan saya, masih terekam dalam pemikiran saya. Ia datang jauh di pintu gerbang. Dia sudah gandeng istrinya. Tampak sebagai suami yang penuh tanggung jawab. Sampai dibawa masuk ke kantor, bercengkrama dengan teman senior saya di kantor, beserta dengan anak-anaknya. Seolah-olah sungguh ia adalah suami yang bertanggung jawab dan tidak suka jajan, dalam tanda petik jajan ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hati saya kasihan istri ya, kasihan istri. Ia dibohongi, tetapi ia tidak tahu. Ia dijabat tangannya, tetapi ia tidak tahu bahwa hati suaminya lari kemana-mana. Kasihan ya si istri dalam hati saya. Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan itu menyukai kasih karunia lebih daripada korban sembelihan. Kasih setia maksud saya. Tuhan itu menyukai pengenalan akan Dia lebih daripada korban-korban bakaran. Bukan berarti Tuhan mau berkata, jangan pegang tangan, sing penting hatimu sayang sama istrimu, itu lebih baik. Tetapi lebih baik juga kalau aku sayang pada istriku, aku juga pegang tangannya, aku pedulikan dia secara fisik. Aku sayangi dia secara fisik juga. Bukan hanya hatiku berkata bahwa aku sayang sama dia. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu ingin semua yang kita lakukan, semua pelayanan kita, semua hidup rumah tangga kita, pekerjaan kita dimotivasi, didasari dengan hati yang mengasihi, setia kepada Tuhan. Punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sayang kepadamu, bukan hanya mulutku, tetapi hatiku juga. Tuhan, aku mau memuliakan Engkau, bukan hanya mulutku, tapi Engkau lihat hatiku juga, Tuhan. Tuhan, dalam pekerjaan, Tuhan, pekerjaan ini adalah kepercayaan daripadamu.
Engkau tahu Tuhan, itu bukan hanya kata-kataku, tapi Engkau lihat hatiku juga. Ini pekerjaan kepercayaanmu. Aku ini stewardship, aku ini pengelolamu ya Tuhan. Sehingga kita tidak main-main dengan pekerjaan kita seolah-olah itu milik kita sendiri, tetapi itu milik Tuhan. Rumah tangga kita, Tuhan, jadilah pemimpin dalam rumah tanggaku. Jadilah kepala dalam rumah tanggaku, bukan hanya di bibir, tetapi di hati juga. Apa buktinya? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita setia kepada Tuhan dalam semua laku kehidupan kita, itulah kita tandanya kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini biarlah firman Tuhan menyegarkan kita. Apa artinya mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini? Saya mau katakan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mampu hidup di dalam segala kondisi dan keadaan. Sebab orang percaya hidup oleh karena imannya. Amin. Itu penting. Orang sudah mulai membuktikan, ilmu pengetahuan psikologi sudah membuktikan. Yang penting bukan IQ Pak, yang penting itu EQ, emotion quotient ya. EQ emosi, orang yang mampu mengendalikan emosi. Tapi kemudian ini berlalu, diganti lagi. Ada yang lebih penting daripada EQ, yaitu apa? SQ, spiritual quotient. Orang yang spiritualnya sehat, ia akan menjadi orang yang berhasil dalam semua yang ia lakukan, karena ia sehat. Maka silahkan punya IQ tinggi, punya EQ baik harus, tetapi punya SQ itu mesti harus diasah. Karena apa? Semakin orang SQ-nya baik, ia tahu indikasinya, ia mengenal Allah, ia mengasihi Allah, ia setia kepada Allah, ia dekat dengan Allah. Maka rupa zaman boleh berubah, tetapi hati percayanya tak pernah berubah kepada Allah. Ia akan menikmati kekuatan dari Allah ketika tubuhnya lemah, semangatnya lemah. Ia akan tahu ada pembangkitnya, yaitu Allah sendiri. Ketika tak ada jalan keluar, ia selalu berkata, memang tak ada jalan keluar, tetapi Allah yang aku percaya sanggup membukakan jalan keluar bagiku. Pada waktunya ia pasti membukakan bagiku. Jadi tak ada yang mampu menghalangi. Sampai Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Anak sekolah minggu jawab, ya. Di Alkitab tidak ada jawabannya, tapi anak sekolah minggu dari mulut anak-anak kecil dijawab, tidak ada. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena tak ada seorang pun yang mampu berdiri melawan Allah. Kalau kita ada bersama-sama dengan Allah, kita akan tegak berdiri bangun untuk kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan memberkati kita semua. Amin.